Tadi malam ana Al-Faqir bertemu dengan Al-Faqihil Muqaddam illallah. Wallahi wa rasuli, cerita saya itu beneran. Saya udah sumpah. Kalau saya berbohong atas cerita saya barusan, saya siap menerima laknat atas si Rizik. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Oh aduh saudara, selamat sore sekali lagi. Saya hari ini mau menceritakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Ingat, saya hari ini akan menceritakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Ya, sekali lagi saya ulangi. Saya hari ini akan menceritakan sesuatu yang sifatnya rahasia yang nggak boleh diceritakan saudara. Saya tadi malam bertemu dengan Al-Imam Faqihil Muqaddam illallah saudara. Di dalam pertemuan saya yang tergolong singkat itu, saya membicarakan beberapa hal saudara. Yang pertama, saya menarik jenggotnya sambil menyentak-nyentak seperti ini. Kemudian beliau tersenyum kepada saya. Wajahnya bercahaya. Kemudian beliau mengatakan, syukran ya rijal, katanya. Saya nggak tahu artinya apa. Yang saya tahu syukran itu artinya terima kasih. Jadi dalam hal ini setelah saya telaah, karena dia berbicara dengan saya bahasa golbu, bahasa goib. Dia mengatakan terima kasih untukmu wahai pemuda yang gagah berani. Kamu telah berani bersuara untuk membebaskan fitnah-fitnah yang sangat keji yang mengatasnamakan diriku. Aku sebenarnya antara ada dan tiada. Aku sebenarnya antara fiktif dan imajinatif. Begitu kurang lebih kata-katanya. Jadi dia berterima kasih kepada saya bahwa ada orang-orang yang menyebarkan kesesatan, yang menyebarkan kebohongan dengan mengatasnamakan beliau. Yang mengatasnamakan Al-Gutub, Al-Faqihil Muqaddam, Ali Ba'alawi. Beliau namanya, beliau ngasih tahu namanya Ali Ba'alawi katanya. Nah, kira-kira kalian percaya dengan cerita saya? Kalian nggak percaya? Wallahi wa rasuli, cerita saya itu beneran. Saya udah sumpah loh. Masa kalian nggak percaya? Masa kalian nggak percaya? Saya udah sumpah. Kalau saya berbohong atas cerita saya barusan, saya siap menerima laknat atas si Rizik. Wawahi. Apa saya kurang meyakinkan? Di kepala saya ada juga, walaupun bukan sorban, bukan imamah, setidaknya penutup kepala bermotifkan daun ganja. Nah, kalian belum percaya? Karena saya nggak punya jenggot. Setidaknya saya punya kumis, walaupun tipis. Kalian nggak percaya? Apa yang membuat kalian nggak percaya? Apa yang membuat kalian nggak percaya? Kalian pikir ini palsu? Ini asli kawan. Tadi malam ana Al-Faqir bertemu dengan Al-Faqihil Muqaddam illallah. Beliau berterima kasih kepada saya dengan adanya saya selama ini, dan juga salam untuk Kiai Imad, salam untuk Kiai Nur Ihya, salam untuk Guru Gembul, salam untuk semuanya.
untuk semua yang berada di barisan mendukung Kiai Imad, dan salam spesial Al-Imam Faqihil Muqaddam tadi malam ketika bertemu dengan saya kepada Bung Roma. Nah, kemudian Al-Imam Faqihil Muqaddam juga menyanyikan sepenggal lagu Bung Roma. Begadang boleh begadang. Nah, itu cuman lagunya. Karena beliau, kata mereka kan pernah begadang 35 tahun. Nah, itu fitnah. Jadi beliau mengatakan begini, begadang boleh begadang kalau ada perlunya. Nah, begadang jangan begadang kalau tiada artinya, saudara. Kurang lebih begitu Al-Imam Faqihil Muqaddam mengatakan kepada saya. Faham ya? Faham? Nggak paham? Nggak paham? Apa ini? Rangga Fly, kumisnya kurang tebal. Nanti juga kalau malam tebal. Kumis saya ini kalau malam tebal. Pokoknya kalau malam tebal. Jadi nggak perlu tebal-tebal sekali kalau lagi perform ya. Jadi kalau malam aja tebal kumis saya. Ketika ketemu ya kan, ketemu dengan bibir berdiri. Kalian pernah lihat bibir berdiri? Belum pernah lihat bibir berdiri? Masih anak-anak, boro-boro mau ketemu Faqih Muqaddam, bibir berdiri aja yang belum pernah lihat. Bukan nyanyi ya tarim, enggak. Al-Imam Faqihil Muqaddam illallah berpesan kepada saya untuk menyampaikan salam beliau dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah kepada Kiai Imaduddin, Kiai Nur Ihya, Gus Fuad enggak, ke Gus Fuad enggak ada, ke siapa satu lagi itu Nur Fadil itu enggak ada. Yang ada ke Kiai Imad, ke Kiai Nur Ihya, ke Bung Roma, ke Bung Lubis ada. Terus kepada mukibin-mukibin yang sudah sadar ataupun ex-mukibin gitu. Kira-kira kalian percaya nggak? Percaya tidak? Percaya tidak dengan omongan saya? Saudara, Bang Lizar nggak ada. Nanti saya titip ya. Mudah-mudahan kalau ketemu lagi nanti saya tanya, ada salam buat Bang Lizar 123 nggak? Begadang jangan begadang. Nah, itu sepenggal lirik lagu Bung Roma yang dinyanyikan oleh Al-Imam Faqihil Muqaddam tadi malam. Saya sudah bersumpah atas kesaksian saya, atas pengalaman yang saya alami. Apalagi kurang meyakinkan, saya udah pakai sorban walaupun semi dengan motif daun ganja. Apalagi yang kurang meyakinkan? Apa? Bukti. Nanya bukti. Cukup husnudon aja. Husnudon. Ya. Jadi kalau ada orang solih ngomong, walaupun pura-pura solih, husnudon aja. Husnudon. Kacau saudara. Umat sudah mulai tidak percaya saudara dengan garomah, dengan orang soleh yang bisa bertemu dengan waliullah saudara. Husnudon ente. Kalau tidak mau kualat porwali. Husnudon, husnujon. Husnujon. Kalau nggak percaya husnujon aja. Syuhra wal istifadah di kalangan keluarga kami, saudara. Tadi malam saya bertemu dengan Al-Imam Faqihil Muqaddam. Beliau berterima kasih kepada kita, kepada saya juga, bahwa dengan adanya kami, saudara, Al-Imam Faqihil Muqaddam sedikit lega, karena selama ini bertahun-tahun nama beliau jadi fitnah. Beliau difitnah begini, beliau difitnah begitu, bahkan beliau ya diagung-agungkan melebihi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Imam Faqihil Muqaddam ketemu dengan TIJ. Kalian jangan macam-macam. Saya langsung ketemu dengan beliau tadi malam. Beliau berpesan,
tolong bantah segala bentuk kebohongan yang mengatasnamakan nama beliau, yang mengatasnamakan Rasulullah, yang mengatasnamakan ulama, yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan Allah. Itu pesan Al-Imam Faqihil Muqaddam. Dan beliau mengatakan beliau tidak punya kemampuan yang melebihi mu'jizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mi'raj bersama kambing, baik kambing betina ataupun kambing jantan. Beliau tidak pernah naik ke langit bertemu Allah sehari 70 kali. Enggak pernah. Beliau enggak pernah mengaji di dalam kubur. Beliau enggak pernah mengusir malaikat mungkar dan nangkir yang sedang menyiksa orang fajir dan juga orang fasik di samping kubur beliau. Itu pesan beliau. Jadi antum-antum mukibin jangan percaya, beliau udah klarifikasi langsung kepada saya. Nah, masalah ente percaya atau tidak itu kembali kepada keimanan ente. Apakah ente su'ul adab kepada saya? Apakah ente akan berhusnudan kepada saya ataupun bersu'udan kepada saya? Itu terserah. Ya. Yang penting saya sudah menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Imam Faqihil Muqaddam ilallah tadi malam. Ya. Tapi ada kitabnya. Kitabnya tidak ada. Tidak adanya kitab bukan berarti tidak ada. Hanya saja kitabnya tidak ada. Sejak kapan persyaratan pertemuan dengan waliullah harus ada yang menulis? Sejak kapan pertemuan saya dengan waliullah ada persaksian? Cukup saya yang bersaksi karena saya adalah orang yang solih, orang yang tidak pernah berdusta, yang lisan saya dapat dipercaya. Cukup berhusnudzan aja. Walaupun ini tidak syuhra, walaupun ini tidak istifadah, yang penting sumbernya dari mana? Sumbernya dari saya. Saya yang akan bertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Saya yang akan bertanggung jawab. Apakah saya berdusta ataukah saya jujur? Saya rasa ini perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian, bahwa selama ini banyak orang-orang yang menggunakan nama Al-Imam Faqihil Muqaddam illallah, mujtahid mutlak, ulama besar, ahli hadis, penghafal hadis, yang namanya tidak pernah ada di zaman beliau hidup. Dan beliau mengatakan bahwa itu semua adalah kebohongan-kebohongan, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dusta dari orang-orang yang hanya ingin memperkaya atau memenuhi hasrat pribadi. Begitu Al-Imam Faqihil Muqaddam. Al-Imam Faqihil Muqaddam itu bukan yang menurunkan hujan susu, bukan. Itu lain lagi. Kalau Al-Imam Faqihil Muqaddam ketemu dengan saya itu dia di Tarim, Hadraul Maut, Yaman. Kalau yang wali bisa menurunkan hujan susu itu di Aden, atau dalam bahasa Indonesia Edan. Paham? Kalau kota di Yaman itu namanya Aden. Aden, bukan Adem, Aden. Kalau di Indonesia kan Edan. Ya kan? Seperti nama salah seorang malaikat Jibril di Indonesia, namanya Lia Aden. Gitu. Mungkin beliau dari situ juga. Lia Aden, kemudian Wali Aden yang bisa menurunkan hujan susu. Mungkin beliau satu kampung dari Aden. Ya. Ada Jibril Indonesia perempuan namanya Lia. Beliau dari Aden juga mungkin. Ya. Jadi saya bersaksi dengan penuh keyakinan dan juga kejujuran bahwa tadi malam, tepat di malam Jumat, saya bertemu dengan Al-Imam Faqihil Muqaddam. Beliau tersenyum, tidak henti-hentinya beliau menebarkan senyuman kepada saya. Kemudian beliau selalu menatap wajah saya dan saya menarik jenggotnya sambil menyentak-nyentaknya. Beliau tidak marah, tidak emosional seperti si Rizik.
Ngerempon susune orang sek kampung, dadi hujan susu, asu air susu umi. Kita nggak minum air asu, kita minum air asi air susu ibu. Mereka minum asu air susu umi. Jadi begitu saudara, ya, sepenggal cerita. Pokoknya dibilang sama Al-Imam Faqihil Muqaddam kepada saya, beliau berpesan, saya bertemunya secara yaqadhah, teman-teman, bertemu langsung. Beliau duduk di depan saya duduk di depan beliau, kita hadap-hadapan. Saya nggak jauh dari saya, di depan pas. Buktinya saya bisa menarik janggut beliau. Saya bisa menarik janggut beliau. Jadi cerita-cerita seperti yang digadang-gadangkan oleh mereka itu nggak ada, kebohongan. Ana tidak pernah mi'raj sehari 70 kali menghadap Allah ke langit, apalagi membawa seekor kambing. Lah, kadzab. Itu kadzab. Begitu. Itu barusan saya berikan tubuh saya sebentar untuk beliau masuk. Ya, khadam beliau barusan masuk. Beliau khadam saya sebenarnya kalau saya mau, tapi saya nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara. Kalian nggak percaya? Belum percaya? Belum percaya? Itu masih ada energi yang tersisa tadi malam setelah ketemu. Gitu. Jangan percaya kebohongan dan kedustaan para kaum penipu, saudara. Saya tidak pernah mi'raj sehari 70 kali menghadap Allah ke langit. Lah, tidak ada itu, tidak ada. Kurang lebih begitu. Ya. Hampir-hampir mirip suaranya kayak Menir Usman ya. Tapi bukan, ini Faqih Muqaddam langsung. Gawat. Tubuh ini sudah bagus karena tidak dukhon lagi, tidak merokok lagi, bagus. Kalian dukung, kalian support, ya, nggak merokok lagi, sehingga nggak gampang batuk. Jadi begitu, jangan lama-lama, energi saya terkuras nanti. Sebentar ya. Keluar saudara. Biar nggak terkuras energi kita. Ya. Kalian nggak percaya? Husnudon aja, husnudon. Sesuatu yang sudah syuhra wal istifadah, sesuatu yang sudah tenar beritanya, sesuatu yang sudah viral, percaya aja. Tapi itu kan bohong. Bagaimana bisa bohong? Itu kan sudah viral. Sesuatu yang viral itu nggak mungkin bohong. Itu menurut cerita mereka. Numpang tenar ya bang, bukan saya, itu si Bahar yang numpang tenar. Si Bahar, si Rizik cebol, itu numpang tenar. Kalau TJ buat apa? TJ nggak perlu ketenaran, karena TJ tidak terkenal di kalangan penduduk bumi, nggak masalah. Yang penting TJ dikenali oleh penduduk langit. Bahkan oleh wali-wali mereka kenal dengan TIJ. Contohnya Al-Imam Faqihil Muqaddam kenal dengan TIJ. Mereka pernah ketemu secara yaqadhah, duduk berhadap-hadapan, bisa menarik-narik jenggotnya. Saya nanya sama Al-Imam Faqihil Muqaddam, I'm sorry Imam, excuse me, jenggot Imam asli? Asli lah. Gitu jawabnya. Kan? Apa nih? So benar loh. Ya alhamdulillah kalau benar. So itu bermakna sangat.
So big, sangat besar. So benar, sangat benar. Mudah-mudahan benar, saudara.